Ganda putra Indonesia masih memiliki potensi besar untuk mengirimkan 2 wakil ke Olimpiade 2024 Paris. Meskipun tantangan besar, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, yakin bahwa hal ini bisa tercapai. Saat ini pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menjadi yang paling diunggulkan karena mereka telah menembus posisi 8 besar. Namun, masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi 1 slot lagi dengan Bagas Maulana Muhammad Shohibul Fikri dan Leo Rolly. Karnando Daniel Martin juga menunjukkan performa yang bagus. Meskipun posisi Bagas Fikri dan Leo Daniel masih berada di peringkat 10 dan 11, kesempatan untuk mereka lolos ke Olimpiade tetap terbuka. Namun, mereka harus bekerja keras dan memastikan untuk meraih gelar di beberapa turnamen yang akan mempengaruhi peringkat mereka dalam kualifikasi menuju Olimpiade. Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi, Kabid Binpres, PBSI, Ricky Sobagja, semua masih dalam perhitungan. Peluang bagi kedua pasangan tersebut masih sangat terbuka. Meskipun demikian, Indonesia saat ini menghadapi tantangan karena performa ganda putra belum mencapai tingkat yang diharapkan. Fajar Rian yang berada di posisi 8 besar pun terancam tergeser karena beberapa hasil buruk dalam turnamen terakhir. Meskipun jarak antara 8 besar dan peringkat di bawahnya cukup signifikan, ada kemungkinan bagi Fajar Rian untuk terlempar dari posisinya tersebut. Bagas Fikri dan Leo Daniel ditantang untuk mengejar peringkat Fajar Rian. Namun, di sisi lain, Fajar Rian juga harus memperbaiki performa mereka agar dapat mempertahankan posisi yang aman. Ricky menekankan pentingnya persaingan yang sehat di antara para atlet. Peluang masih terbuka saat ini, namun posisi peringkat terus berubah dan mengharuskan para atlet untuk tetap berusaha keras. Saat ini, posisi Fajar Rian belum aman dan bisa saja tergeser karena mereka berada di zona batas kualifikasi. Pasangan Taiwan, Li Yang Wang Chi-lin, menjadi ancaman serius bagi Fajar Rian dengan perolehan poin yang mendekati mereka. Jika tergeser dari posisi 8 besar, Fajar Rian harus bersaing dengan Bagas Fikri dan Leo Daniel. Ini karena, jika tidak berada dalam 8 besar, setiap negara hanya diizinkan mengirim 1 wakil untuk bertanding di Olimpiade. Oleh karena itu, persaingan di kualifikasi menuju Olimpiade 2024 Paris masih sangat ketat dan menantang bagi para atlet ganda putra Indonesia. Semua pihak berharap para atlet bisa memberikan yang terbaik dan meraih hasil yang memuaskan untuk negara. Dalam menghadapi persaingan ini, dibutuhkan dedikasi dan kerja keras dari semua pihak terkait, termasuk pelatih dan manajemen tim. Mereka perlu memberikan dukungan maksimal kepada para atlet untuk memastikan bahwa mereka siap secara fisik dan mental menghadapi setiap tantangan yang ada. Selain itu, faktor keberuntungan juga bisa memainkan peran penting dalam perjalanan menuju Olimpiade, sehingga konsistensi dan ketahanan mental juga menjadi kunci dalam meraih kesuksesan. Perjalanan menuju Olimpiade bukanlah hal yang mudah. Namun dengan semangat juang yang tinggi dan kerja keras yang tak kenal lelah, Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih prestasi gemilang di ajang olahraga tertinggi tersebut. Semua pihak harus tetap optimis dan terus mendukung para atlet dalam setiap langkah perjalanan mereka. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik, Indonesia dapat mempersembahkan yang terbaik di Olimpiade 2024 Paris. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto telah menetapkan rencana yang cermat dalam menjalani rangkaian tur Eropa mendatang. Berbeda dengan rekan-rekan mereka, Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri, serta Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin, Fajar Rian hanya akan memilih untuk berpartisipasi dalam 2 turnamen besar, yaitu French Open dan All England. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Pasangan ganda putra Indonesia ini memilih kedua turnamen tersebut karena memiliki level prestis yang tinggi, yakni Super 750 dan Super 1000. Hal ini tentu dipertimbangkan dengan cermat mengingat pengaruhnya terhadap koleksi poin mereka menuju Olimpiade Paris 2024. Aryono Miranat,
kepala pelatih ganda putra Indonesia, menjelaskan alasan di balik keputusan ini. Dari 6 turnamen yang ada dalam rangkaian Tour Eropa, Fajar Rian memilih untuk fokus pada French Open dan All England, karena poin yang didapat dari turnamen-turnamen lainnya tidak akan memberikan perubahan signifikan pada perjalanan mereka menuju Olimpiade. Poin yang diperoleh dari turnamen seperti Jerman, Swiss, dan Spanyol tergolong kecil, sehingga tidak akan berdampak besar pada akumulasi poin mereka. Sementara itu, Bagas Fikri dan Leo Daniel diproyeksikan untuk mengikuti 3 turnamen, yaitu French Open, All England, dan Swiss Open. Pasangan-pasangan ini akan berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin poin untuk memperkuat peluang mereka menuju Olimpiade Paris 2024. Meskipun tidak mengikuti Spain Masters, hal ini dilakukan untuk menjaga fokus mereka pada turnamen-turnamen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perjalanan mereka menuju Olimpiade. Keputusan ini mempertimbangkan dengan matang tingkat kesulitan dan keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap turnamen. Bagas Fikri dan Leo Daniel diproyeksikan untuk turun di 3 ajang yang memberikan peluang lebih besar untuk mengumpulkan poin, sedangkan Fajar Rian memilih untuk fokus pada 2 turnamen besar yang memiliki poin tinggi. Dengan strategi yang cermat ini diharapkan para atlet ganda putra Indonesia dapat meraih kesuksesan yang gemilang di panggung internasional, terutama dalam perjalanan menuju Olimpiade Paris 2024. Selain pertimbangan poin, keputusan ini juga didasarkan pada kondisi fisik dan mental para pemain. Mengikuti banyak turnamen dalam waktu yang relatif singkat dapat memberikan tekanan yang besar bagi para atlet. Oleh karena itu, dengan memilih untuk fokus pada 2 atau 3 turnamen tertentu, para pemain dapat menjaga keseimbangan antara performa dan pemulihan tubuh mereka. Selain itu, strategi ini juga memungkinkan para pemain untuk lebih fokus dalam persiapan dan persaingan di setiap turnamen yang mereka ikuti. Dengan mengetahui bahwa mereka hanya akan berpartisipasi dalam beberapa turnamen, para pemain dapat mengalokasikan waktu dan energi mereka secara lebih efektif untuk mempersiapkan diri dan mengevaluasi lawan-lawan yang akan mereka hadapi. Selain itu, dengan mengambil pendekatan yang lebih selektif terhadap turnamen yang mereka ikuti, para pemain juga dapat mengurangi risiko cedera dan kelelahan yang mungkin timbul akibat jadwal yang padat. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi optimal saat berkompetisi di panggung internasional, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk meraih hasil yang gemilang dan mempersembahkan prestasi bagi negara mereka, Indonesia.